Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita membahas tentang cemas ya. Apa itu cemas, bagaimana cemas itu bisa ada di dalam diri seseorang dan cara efektif untuk menghilangkan cemas tersebut. Jadi sebenarnya cemas itu adalah perasaan yang tidak enak ya, yang tidak nyaman yang pernah kita dapatkan. Nah, perasaan cemas itu dokter anggap sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang lumrah pada setiap orang. Tentu teman-teman pernah merasakan yang namanya takut, khawatir. Takut apa saja boleh. Selama takut itu tidak mengganggu fisik kita, selama rasa takut itu tidak membuat kita kehilangan sesuatu, tentu kita anggap rasa takut, cemas itu adalah hal yang wajar, yang tidak perlu diributkan. Nah, tetapi kalau cemas itu menimbulkan rasa khawatir, rasa takut, lalu gejala fisiknya muncul. Seperti apa sih gejala fisik? Gejala fisik itu biasanya orang yang cemas itu sampai kakinya lemes, badannya tegang, dadanya berdetak kencang, sesak napas, muntah-muntah. Nah, kalau gejala fisiknya seperti ini kan sudah sangat mengganggu. Kemudian sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Gara-gara cemas kita tidak bisa bekerja, gara-gara cemas kita tidak bisa pergi kemanapun. Nah, ini sudah sangat mengganggu. Lazimnya kita anggap yang disebut cemas dengan anomali seperti ini adalah cemas yang berlebihan. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah cemas berlebihan. Nah, kenapa orang bisa mengalami cemas? Cemas itu sebenarnya berupa sugesti di awalnya yang masuk ke pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran seseorang itu kita bagi dua ya. Pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar manusia. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang akan kita bicarakan karena sugesti-sugesti termasuk yang negatif yang menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir itu menempel di pikiran bawah sadar kita. Caranya dia masuk melalui panca indera kita. Umumnya melalui visual, mata, melalui telinga, pendengaran. Kadang bisa melalui alat perasa, ya lidah, mulut, atau penciuman hidung dan perabaan kayak kulit kita. Tetapi umumnya lewat visual dan telinga kita ya, auditori lah namanya. Contohnya begini, ketika kita kecil kita sering nonton film ya, film-film horor. Nah, film-film horor ini bisa memberikan sugesti kita. Misalnya kita nonton film horor lalu kita melihat hantu yang ada di pohon, kemudian hantu yang muncul jam 12 malam. Nah, sugesti ini akan masuk ke pikiran kita, lalu pikiran kita akan membenarkan hal tersebut bahwa hantu itu munculnya di jam 12 malam di pohon yang besar. Ini juga berupa sugesti. Kalau lewat telinga misalnya cerita-cerita bahwa kalau malam ya jangan lewat kuburan atau jalan yang sepi karena biasanya banyak kejahatan terjadi di situ. Nah, inilah sugesti-sugesti yang suatu hari bisa menimbulkan seseorang mengalami rasa takut, rasa cemas. Kadang kita juga pernah merasakan misalnya kita mencium aroma tertentu ya, aroma bau tertentu, tiba-tiba kita memiliki perasaan tidak enak, ya tidak nyaman. Mungkin saja di masa lalu kita pernah mengalami suatu peristiwa di mana penciuman itu sebagai anchor mengingatkan kita terhadap kejadian yang tentu kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, teman-teman, intinya sugesti yang negatif itu masuk melalui mata. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, melalui telinga, apa yang kita dengar baik itu berupa cerita, himbauan atau apapun ya termasuk arahan. Yang ketiga, melalui bau-bauan, penciuman, melalui rasa dan melalui perabaan. Nah, kalau sugesti itu negatif itu tertanam di pikiran kita, ya namanya tertanam itu kan kayak pohon. Kalau sudah tertanam dia besar,
ya tinggal panennya saja. Kalau dia sugesti positif, ya panennya tentu panen yang positif. Kalau sugestinya negatif, panennya panen yang negatif. Panen yang negatif itu apa? Muncul rasa takut kita, rasa cemas kita yang kita anggap rasa takut cemasnya itu berlebihan. Mungkin teman-teman pernah melihat orang yang ketika dia bekerja di suatu instansi, lalu dia misalnya mengalami atau menjalani shift malam, udah mulai muncul rasa takut, rasa khawatir. Kenapa? Karena ternyata dia takut dengan suasana gelap, suasana malam ya. Nah, kalau orang seperti ini tentu akan mengganggu pekerjaan, karena pekerjaannya menuntut pembagian kerja berdasarkan shift. Kemudian ada orang yang karena suatu tugas harus keluar kota, ya, keluar kota harus melalui pesawat, takut dia naik pesawat, kakinya gemetar, nggak bisa tidur sejak dia harus berangkat naik pesawat. Tetapi tetap dia jalani dengan rasa takut itu. Nah teman-teman, inilah yang disebut dengan cemas berlebihan. Jadi kembali lagi ya, kalau rasa cemas itu bisa masuk ke dalam diri kita itu melalui panca indera kita, lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, lewat lidah, dan lewat kulit kita. Umumnya memang lewat mata dan telinga, dan dia menempel di pikiran bawah sadar kita. Ketika beberapa tahun kemudian dia mulai manifestasi berupa rasa takut, rasa cemas, dan timbullah gejala fisik. Gejala fisiknya apa? Kaki kita lemes, kaki kita gemetar, badan kita tegang, sesak napas, jantung berdebar-debar, vertigo, gak bisa tidur, dan sebagainya. Nah ini tentu akan mengganggu teman-teman. Bahkan ada orang yang mengalami cemas dengan gejala fisik ini bahkan bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah teman-teman tentu ingin bertanya, Dok, bagaimana sih cara kita bisa hilang dari cemas dan rasa takut ini? Jadi ketika teman-teman sudah tahu ya rasa takut, rasa cemas ini, tentu biasanya respon seseorang terhadap rasa takut ini ada berbagai macam. Pertama, responnya menghindar. Jadi menghindari sumber rasa takut itu. Jadi ada teman-teman misalnya takut lewat jalan yang sepi. Walaupun jalan sepi itu adalah jalan yang paling cepat, bisa menempuh waktu 10 menit sampai tujuan. Tapi dia harus muter jalan sampai 2 jam baru sampai di tujuan, hanya untuk menghindari rasa takutnya. Respon yang kedua, kadang ada yang disebut pengalihan. Ketika rasa cemasnya muncul, maka dia mulai berpikir ke tempat lain untuk mengalihkan pikirannya. Misalnya olahraga, mancing, ya, baca buku, nonton film. Ini sebenarnya pengalihan. Dua mekanisme ini tidak pernah menyelesaikan masalah, karena teman-teman hanya menolong sesaat, tapi rasa cemas teman-teman tetap aja ada. Yang ketiga adalah respon dengan cara melawan. Jadi melawannya itu bukan melawan dengan tangan kosong, tapi teman-teman memakai alat yang disebut dengan afirmasi. Teman-teman, apapun yang rasa takut, rasa cemas itu teman-teman lawan dengan menjalaninya. Dokter kasih contoh, misalnya teman-teman takut dengan jalan di tempat yang sepi, ya, atau takut malam hari karena shift kerjanya di malam hari yang sepi misalnya, ya. Jadi teman-teman jalani aja, nggak usah menghindar, nggak usah pakai pengalihan. Teman-teman jalani, lalu teman-teman lakukan yang namanya afirmasi. Ya, teman-teman mengatakan, hari ini aku akan jaga malam, atau aku akan melewati jalan yang sepi. Ya, aku yakin aku baik-baik saja. Aku yakin bahwa aku menjadi seorang pemberani. Jadi jalani aja. Ya, kemudian teman-teman lolos dari hari itu. Lalu teman-teman katakan di dalam hati, benar toh, saya tetap berhasil, saya lolos, saya berani, saya bisa menjalani
hari ini, malam ini dengan luar biasa. Nah, ketika teman-teman sudah lolos itu ujian. Ya, kalau ujiannya lolos berarti teman-teman sudah keluar dari anxiety teman-teman, cemas, rasa khawatir yang berlebihan. Oke, itu tip dari dokter ya. Jadi kunci dari cemas itu adalah lawan dengan afirmasi positif. Apapun cemasnya. Dan cemas itu tidak ada korelasinya dengan iman seseorang. Jadi cemas itu berasal dari sugesti negatif yang kita terima di masa lalu. Oke, tetap semangat.